Banyak orang yang bilang menjadi orang tua adalah hal yang paling menyenangkan sekaligus paling mengerikan yang pernah mereka alami. Sangat menyenangkan karena anak adalah anugerah terindah yang gak bakal mereka ganti dengan apapun. Tapi sangat mengerikan karena kadang mereka takut gak bisa ngasih yang terbaik, takut salah pola didik, takut gagal melindungi anak ini dari kejamnya dunia di luar sana, dan juga orang-orang jahat yang di luar kontrol kita. Terry Kohi adalah salah satu ibu yang tahu persis lika-liku sulitnya untuk membesarkan anak. Dia punya 2 anak pria, 2 anak laki-laki. Dan salah satu anaknya yang bernama Brian Kohi Jr. bisa dibilang ada aja gebrakannya di sekolah. Dari Brian masih kecil sampai Brian dewasa, Terry sering banget dipanggil ke sekolah. Entah itu karena Brian membuat ulah ke teman-temannya atau Brian membuat ulah ke guru-gurunya. Aku kasih tahu sedikit siapa itu Brian Kohi Jr. Brian dari kecil merasa dia memang beda dari orang-orang lain. Dia merasa dia nggak cocok untuk bergaul dengan manusia. Gak tahu kenapa dia nggak tertarik aja. Tapi Brian sangat tertarik melihat respon dan reaksi orang-orang terhadap ketakutan. Dan Brian punya satu rahasia. Dia yakin banget semua orang di dunia ini seenggak-enggaknya pasti pernah sekali membayangkan gimana rasanya nembak seluruh orang yang ada di sekolah. Karena siapa sih yang suka sekolah? Siapa sih yang suka bergaul dengan manusia? Yang jelas Brian gak bisa relate. Dan dia yakin banget semua orang ngerasa yang sama dengan dia. Cuman mereka bisa aja nutupin perasaan itu. Itu alasan kenapa begitu Brian bisa menelusuri dan mengetahui bahwa ada banyak banget kriminal di luar sana, terutama penjahat-penjahat seperti pembunuh berantai. Brian bisa merasa dia relate dengan Ed Kemper, pembunuh berantai yang pernah aku bahas, yang selalu merasa penasaran. Setiap kali ada wanita cantik lewat di depannya, gimana ya kalau misalnya kepala mereka itu ditusuk kayak sate? Oh, Brian bisa banget relate dengan Ted Bundy. Ted Bundy bilang, membunuh adalah salah satu hal paling menyenangkan di dunia. Dan Brian pikir, kayaknya asik juga ya melihat manusia, tapi dari dalam. Gimana sih bentuk manusia kalau badan dibelek dan dilihat hanya dari dalam, dari organ-organ? Kalau misalnya banyak serial killer yang bisa melakukannya dan bilang itu adalah hal paling menyenangkan di dunia, kenapa aku nggak bisa? Mungkin senangan aku juga ada di situ. Brian Kohi Jr. dari kecil, dari dia SD sampai dia SMA, sering banget dipanggil ke sekolah, ke ruang BK. Dan ibunya, Terry Kohi, berkali-kali juga dipanggil oleh sekolah sampai Terry sendiri tuh bingung. Apalagi Brian gebrakan kamu. Tapi jujur menurut Terry kadang-kadang sekolah tuh manggil dengan alasan yang gak jelas. Contohnya nih, Brian pernah dikasih oleh temennya alat semacam cambuk. Dan Brian nerima karena dia ngerasa penasaran. Gimana ya bentuk cambuk? Dan dari dulu Brian memang gak percaya dengan manusia. Brian selalu merasa salah satu hal yang bisa membuat dia merasa aman itu dengan membawa pisau. Tapi dia kan gak bisa ya bawa pisau ke sekolah. Jadi waktu dia melihat cambuk, dia ngerasa oh ini adalah alat yang sangat penting untuk aku pakai, untuk aku simpen. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin menyakiti aku di luar sana. Dan menurut Terry, namanya anak remaja, mereka pasti punya delusi-delusi aneh yang selama gak bermasalah dan gak nyakitin orang, kenapa sih dimasalahin? Toh Brian bawa cambuk ini di dalam tas, gak pernah dipakai untuk mukul orang. Kenapa sekolahnya sampai harus nge-scores Brian cuman karena dia bawa alat cambuk? Terry juga nanya ke sekolah, Pak Bu, Brian kan bawa alat cambuk ini dia dikasih oleh temennya. Nah, temennya yang ngasih itu hukumannya apa? Pihak sekolah saling lihat-lihatan. Temannya Brian yang ngasih alat ini Bu, sebenarnya bukan anak yang bermasalah. Jadi dia cuma dikasih peringatan aja. Oh, jadi cuma gara-gara anak aku dianggap sering bermasalah, makanya anak aku dihukum skors, tapi anak yang kalian anggap tidak bermasalah cuma diperingatin aja. Kalian benar-benar mendiskriminasi anak saya. Tari tahu, anaknya emang salah. Tapi kok sekolah nggak adil sih? Cuman gara-gara Brian suka ngeluarin dark jokes. Cuman karena Brian kadang-kadang jahil sama teman-temannya. Dan pihak sekolahnya bilang, Ibu inget kan kemarin Brian baru aja kita hukum juga gara-gara dengan sengaja membuat salah satu temannya yang punya PTSD panik karena Brian penasaran melihat temannya panik. Dia pengen ngelihat reaksi orang yang punya trauma. Menurut kita cambuk ini berbahaya Bu. Kami takut banget ini adalah cara Brian untuk menyakiti orang di sekitarnya.
Karena ada banyak banget kekhawatiran dari pihak sekolah dan juga anjuran dari guru BK supaya Brian diajak untuk diperiksa ke dokter, Terry nggak punya pilihan. Di satu sisi dia tahu anaknya emang sedikit aneh, tapi bukan berarti anaknya itu berbahaya. Brian punya banyak temen kok, meskipun emang dia ini tergabung dalam, tahu kan, rombongan geng di sekolah yang edgy, anak-anak yang nyentrik dan cukup dijauhi oleh anak-anak lain yang merasa diri mereka normal. Tapi Terry tahu persis anaknya tuh nggak mungkin macem-macem dan nggak mungkin berbuat jahat. Brian sayang banget sama anjing yang mereka pelihara. Kalau emang Brian gak bisa merasakan empati ke orang lain atau punya pemikiran-pemikiran jelek, gak mungkin Brian jadi anak baik-baik di rumah. Brian cuma remaja yang penasaran dengan banyak hal yang aneh, dan ini tuh hal yang normal. Tapi tentu, ujung-ujungnya Terry membawa Brian ke dokter. Dan menurut hasil pemeriksaan psikologis, Brian memiliki ADHD atau hyperactive dan juga borderline autism atau disebut dengan Asperger syndrome. Ini semacam anak-anak yang bisa dikategorikan agak autis tapi mampu berfungsi dengan baik secara sendirian. Menjelang SMA, di usia Brian ke-14 tahun, Brian didiagnosa memiliki depresi. Dengan semua komplikasi ini, setiap hari Brian makan obat untuk mengatur emosinya, untuk meregulasi kontrol amarahnya. Dan menurut Terry, dia sudah melakukan apapun yang terbaik. Dan anaknya baik-baik aja. Brian bisa kok sekolah, meskipun ya nilainya jelek, tapi dia mampu untuk mengikuti pelajaran. Dia juga cukup percaya diri. Dan Brian punya rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap dunia kejahatan. Oke. Kita nih yang suka banget dengerin kasus-kasus true crime pasti paham gimana rasanya kita tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang layar, ya kan? Kenapa orang-orang bisa sampai melakukan kejahatan besar? Itu alasan kenapa aku juga bikin channel Ruang Gelap, karena menurut aku ini adalah sebuah rasa ingin tahu yang memang agak sedikit menyimpang, tapi bukan berarti kita tertarik untuk melakukannya. Kita cuma tertarik untuk mengetahui sisi lain dari dunia. Dan menurut Terry, ini juga yang dirasakan oleh Brian. Alasan kenapa dia nyari tahu tentang Ted Bundy, nyari tahu tentang Ed Kemper, semata-mata karena dia penasaran. Makanya setelah Brian diajak berobat, Terry membelikan Brian sebuah buku, Criminal Investigation, buku yang membahas secara rinci bagaimana detektif mampu untuk menangkap penjahat-penjahat kelas kakap yang sulit untuk ditangkap. Dan Terry menghadiahkan buku ini untuk Brian. Brian, kalau kamu memang tertarik dengan dunia kriminal dan kejahatan, ayo kita channel, kita bawa rasa keingintahuan kamu itu menjadi sesuatu yang positif. Mungkin kamu bakal bisa berkarir di dunia kepolisian. Mungkin kamu bisa jadi detektif atau inspektor atau ahli forensik. Karena kan katanya kamu penasaran banget dengan organ tubuh manusia, dengan gimana cara para pembunuh berantai bisa tertangkap. Terry berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik. Dan Brian bilang, makasih banget ya Bu, ini memang pekerjaan yang sudah aku idam-idamkan. Ini adalah mimpiku. Aku akan baca buku ini. Di dalam buku ini ada banyak banget foto-foto eksplisit jenazah. Mulai dari kondisi fisik luar sampai kondisi fisik dalam. Yang mungkin kalau dibaca oleh orang-orang yang mentalnya aman, memang bisa jadi hal yang positif. Tapi Brian tidak punya mental yang aman ini. Brian punya banyak imajinasi, delusi yang gelap. Setiap hari, Brian selalu merasa ada yang mengawasi dia. Entah itu saat dia lagi di kamar, tiba-tiba ada burung yang hinggap di jendelanya dan ngeliat tatap-tatapan mata dengan Brian. Brian merasa burung ini pasti punya rencana rahasia. Entah itu untuk menyakiti aku atau untuk balas dendam dengan sesuatu yang aku lakukan yang dia lihat waktu aku lagi di jalan. Waktu Brian lagi ada di kamar untuk belajar, Brian percaya ada kamera tersembunyi yang melihat dia, yang memata-matai dia dan berusaha untuk menggali pola pikirnya. Itulah alasan kenapa Brian berusaha untuk membuat kode-kode rahasia. Brian buat kode sendiri, kayak kalau nulis 1 itu kodenya bulat, kalau nulis 2 itu kodenya segitiga. Dan dia rangkum semua kode-kode ini di dalam bukunya yang dia juduli Buku Menuju Neraka. Brian punya banyak catatan-catatan aneh yang pernah ditemui oleh gurunya. Salah satunya catatan tentang seberapa banyak pembunuh berantai sudah menyakiti korbannya. Contoh nih, Ted Bundy, 32 korban. Aku lupa sih korban Ted Bundy ada berapa, tapi ini contohnya aja.
modus operandi, terluka, meminta para wanita ini untuk membantu dia mengangkut sesuatu ke mobil, lalu mereka dibawa dan disiksa sebelum dibunuh. Ed Kemper, apa saja yang disiap? Brian punya catatan ini, penuh dengan kode-kode yang tidak kita pahami. Dan wajar nggak sih kalau guru yang nemuin catatan ini langsung memanggil Terry untuk bilang, Ibu kayaknya ada gangguan deh. Coba yuk dibawa untuk diperiksa. Ketakutan para guru makin menjadi-jadi waktu Brian datang ke perpustakaan untuk mencari buku tentang Columbine School Shooting. Ini kayaknya aku pernah bahas nggak sih penembakan massal di sekolah di Columbine? Brian terobsesi. Dia pengen mencari rekaman yang sudah dihancurkan oleh polisi yang dibuat oleh para pelakunya di ruang bawah tanah waktu merencanakan penembakan. Rekaman dan dokumentasi pelaku-pelaku ini gak pernah dipublikasi oleh polisi karena sangat disturbing dan takutnya memengaruhi orang-orang lain di luar sana untuk berpikiran buruk. Makanya dirahasiakan. Tapi Brian berusaha untuk mencari. Dia cari di internet, dia cari di perpustakaan, dan dia dengan eksplisit juga bilang ke orang-orang, dia penasaran dan pengen membaca buku-buku tentang penembakan massal. Gurunya, petugas yang ada di perpustakaan langsung mengadu dan bilang dengan track record Brian yang sering menyakiti orang lain, yang penasaran dengan rasa takut orang di sekitar, yang melakukan pemukulan terhadap teman-temannya yang punya trauma atau disabilitas secara mental, ketertarikan Brian dalam dunia persenjataan ini sesuatu yang mengerikan banget. Lagi-lagi Terry dipanggil dan Terry bilang, tenang, Brian sudah aku kirim, sudah aku konsultasikan ke dokter. Dia sudah minum obat dan aku akan bantu Brian untuk menchannelkan semua keinginannya itu secara positif. Kalian boleh sebut ibunya denial atau ibunya benar-benar yakin banget anaknya nggak mungkin aneh-aneh. Dan aku yakin sih setiap orang tua pasti berpikiran positif tentang anaknya dan nggak pengen anaknya aneh-aneh dan nggak kepikiran juga anaknya mampu berbuat yang aneh-aneh. Makanya Terry merasa nggak ada yang salah dengan Brian. Terry sudah beberapa tahun pisah dengan suaminya. Nama suaminya Brian Cohy Senior. Nama suami dan anaknya emang sama. Brian Cohy Senior, Brian Cohy Junior. Nah, karena aku takut nantinya berlibet nih kalau aku sebut namanya, kita sebut aja ayahnya Brian ya. Jadi dulu Brian sempat tinggal dengan ayahnya, tapi beberapa tahun terakhir Brian tinggal dengan ibunya. Kadang-kadang Terry konsultasi dengan mantan suaminya. Tapi dari hasil pengawasan ayahnya Brian maupun ibunya, mereka ngerasa ya Brian cuman aneh aja karena punya kelainan tadi. Bukan berarti berbahaya. Sehari-harinya Terry membuka daycare. Dia ngasuh anak-anak, sebagian besar anak-anak tetangga. Terry nggak pernah merasa anak-anak ini berbahaya berada di sekitar Brian. Dan itu juga alasan kenapa Terry tahu banget dia bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Karena ya anak tetangga aja yang ngebesarin siapa? Dia. Meskipun Terry dan suaminya bercerai, mereka berdua ini co-parentingnya bagus banget. Mereka sama-sama menyayangi Brian. Mereka hati-hati dalam mengasuh Brian. Saat di luar sana ada banyak orang tua yang ngasih anak mereka kendaraan saat masih di bawah umur, Terry dan suaminya baru ngasih Brian izin untuk mengemudi setelah Brian berusia 18 tahun. Mereka nggak mau Brian terlibat dalam masalah dan mereka sudah ibaratnya ngikutin banget nih prosedur step by step gimana caranya jadi orang tua yang baik. Tapi yang namanya anak, ya di luar kontrol. Tapi selama kenakalan mereka masih di dalam batas wajar dan tidak menyakiti orang lain, oke-oke aja nggak sih? Tapi di akhir tahun 2020, Terry mulai merasa ada firasat yang gak enak. Entah kenapa dia pengen beres-beres kamar Brian. Waktu itu Brian lagi di luar. Dan Terry, layaknya ibu-ibu di seluruh dunia aku yakin, suka banget beres-beresin kamar anak mereka. Dan secara gak sengaja dia ngeliat ada kotak. Yang waktu kotak ini dibuka, berisi semua alat senjata-senjata. Alat palu, gergaji, sekop, lakban, borgol, kabel tis, lalu ada senjata, pisau dapur yang membuat Terry tertegun. Ngapain ya anak aku nyimpen kotak berisikan barang-barang seserem ini? Kita sebagai orang-orang yang sering ngikutin true crime pasti tahu ya, barang-barang ini sering disebut sebagai para penjahat, sebagai murder kit. Dimana setiap kali para pembunuh ingin melakukan aksinya, mereka bakal langsung aja nih ngebawa satu, dimana setiap
setiap kali pembunuh ingin melakukan aksi, mereka itu sudah ada tas yang bisa mereka bawa yang sudah berisikan semua barang-barang yang mereka butuhkan. Dan Terry nggak bodoh, dia langsung nelpon mantan suaminya dan bilang, kamu harus cepat ke sini. Aku nemuin alat-alat aneh di kamar anak kita. Begitu ayah Brian datang, Brian langsung dipanggil. Orang tuanya langsung memaksa Brian untuk membuang semua alat itu. Dan mereka ngasih ultimatum. Brian, kalau kamu nggak ngebuang barang-barang ini, kalau kamu ngelakuin hal yang sama lagi, kita bakal telepon polisi. Sekarang kamu mau buang atau kami telepon polisi sekarang? Brian takut. Tapi di dalam otaknya, gimana sih? Ini aku mahal ngumpulin uang untuk beli barang-barang ini. Sampai $100 lebih. Sekarang disuruh buang. Brian terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. Tapi Brian gak bisa melepaskan pikirannya dari membunuh. Brian ambil HP, dia cari di internet. Bagaimana caranya untuk mengatasi pemikiran membunuh orang lain? Kenapa setiap hari aku punya keinginan untuk membunuh? Gimana caranya untuk melakukan pembunuhan yang terbaik? Ide melakukan pembunuhan. Bagaimana caranya masuk ke dalam rumah orang secara ilegal? Apa reaksi orang-orang kalau tahu rumah mereka dimasuki oleh perampok? Seperti yang aku bilang di awal, Brian punya banyak teman. Dia punya sahabat, salah satunya sahabat yang bernama Kailin. Brian kadang-kadang nginep di rumah Kailin. Dan orang tua Kailin juga kenal dengan Brian. Meskipun mereka memang tahu Brian ini agak beda. Contohnya, kalau diajak ngomong tuh nggak bisa ngelihat eye to eye. Kontak matanya itu nggak ada. Tapi mereka tahu Brian itu ya anak baik-baik. Mereka nggak pernah merasa tidak nyaman. Tapi kalau ditanya nih, menurut kamu, kalau dalam satu geng kita, ini ada yang jadi pembunuh, kira-kira siapa? Semuanya bakal menjawab, Brian. Kalau misalnya ada yang nanya, kamu kaget gak Brian ngelukai orang lain? Mereka bakal bilang, gak kaget sih kalau suatu hari Brian nembak orang, nembak sekolah, atau merampok toko, aku gak kaget. Tapi balik lagi, ini cuman jokes mereka karena dari kecil Brian memang sering dipanggil Jeffrey Dahmer. Ya. Aku yakin kalian udah tahu siapa itu Jeffrey Dahmer. Dan Brian sendiri sudah terbiasa dengan nama panggilan Jeffrey Dahmer. Sampai-sampai di acara Halloween beberapa tahun yang lalu, Brian berkostum menjadi Jeffrey Dahmer. Dia pakai topeng, dia pakai baju kemeja kotak-kotak, dia pakai kacamata besar, dia pakai celana jeans. Dan menurut orang-orang, ya sebenarnya itu sih bajunya Brian tiap hari. Yang membedakan cuman topeng aja. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah red flag yang ditunjukkan oleh Brian setiap hari. Tapi waktu itu dengan denial dan juga belum ada kejadian yang terjadi, gak ada satupun yang mengira seberapa jahat isi otak Brian. Pada tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 2.03 malam, Terry tiba-tiba ditelepon oleh nomor gak dikenal. Waktu Terry mengangkat telepon ini, ternyata suara Brian. Ibu, ini aku Brian, tolongin aku bu, mobil aku gak sengaja nyemplung ke dalam sungai. Tolongin ya bu, ini untung aja aku berhasil bebas, tapi mobil aku ngapung tuh di sungai. Terry menghela nafas. Apalagi ini Brian, kerjaan kamu. Tapi Terry berusaha untuk gak membuat hal-hal kayak gini bikin dia stres. Ya udah Brian, tunggu ya. Aku telepon ayah kamu. Kita sekarang langsung menuju ke sana. Terry telepon mantan suaminya dan di malam itu juga Terry dan mantan suaminya langsung datang ke danau tempat di mana Brian menenggelamkan mobilnya. Mereka juga langsung menelpon bengkel atau tempat derek yang bisa ngangkat mobil ini secara langsung. Tapi semua tempat-tempat yang dia telepon bilang, "Ibu, ini subuh-subuh bu, ini cuaca lagi dingin banget, ibu suruh kita nyelam ke danau jam 3 malam, kita gak sanggup bu ya, tunggu sampai besok pagi ya bu." Bahkan ada juga yang gak percaya karena gak ada yang mau bantuin. Terpaksalah Terry dan mantan suaminya nelpon polisi untuk membantu. Sekitar jam 3 polisi datang dan langsung bilang, "Bu, ini lucu banget sih. Belum pernah dalam hidup aku ya sebagai polisi ditelepon subuh-subuh cuman untuk bantuin anak remaja nenggelamin mobil di dalam sungai." Waktu itu mereka ketawa-ketawa. Gak ada yang ngerasa aneh. Begitu juga dengan Brian. Brian udah duduk di dalam mobil bapaknya. Terus polisi bilang, "Brian, boleh gak aku interview kamu sedikit? Tenang aja, ini cuman untuk laporan aja."
"Oh iya Pak Polisi, tapi maaf ya aku nggak bisa keluar dari mobil. Soalnya celana aku nyangkut di dalam sungai. Terus aku jadinya nggak bisa keluar, aku nggak pakai celana sekarang." Polisinya ketawa, "Iya nggak apa-apa Brian. Iya, aku cuma mau nanya aja umur kamu berapa sekarang?" 19 tahun Pak Polisi. "Oke, kamu 19 tahun. Kamu ngapain di sungai malam-malam? Kayak kenapa sampai bisa mobil kamu tenggelam?" "Iya Pak Polisi, aku tuh lagi pengen mikir aja, kayak pengen nyari udara seger. Terus aku pengen tahu kan Pak Polisi, ngeliatin pemandangan aja dari dalam mobil. Terus aku nggak sadar, ternyata aku tuh parkirnya terlalu rendah di rem atau landasan, tahu kan, landasan yang mengarah ke arah sungai. Nah aku tuh nggak sengaja aja Pak Polisi, aku tuh nggak ngeh kalau nanti mobil aku tuh nggak bisa naik." Terus polisinya nanya, "Lah emang kamu parkirnya kayak gimana?" "Ya jadi aku tuh parkirnya membelakangi sungai." "Membelakangi sungai? Kamu kan mau ngelihat sungai, kenapa kamu membelakangi sungai?" "Gak tahu juga Pak Polisi, kayaknya aku gabut aja, kayak aduh tahu kan aku lagi pusing, lagi banyak pikiran, jadi ya entah aku ngapain waktu itu." Polisinya ketawa-ketawa. Terus ibunya bilang, ada aja ya Pak Polisi kerjaan anak remaja. Padahal dia ini ya, aku kasih untuk ngendarain mobil tuh kalau udah dewasa 18 tahun ya pikirannya biar hal-hal kayak gini gak terjadi. Tapi tetap aja yang namanya punya anak gak bisa diprediksi ya. Tawa-ketawa mereka. Terus karena Brian kedinginan gak pakai celana, bapaknya bilang, "Pak Polisi, boleh nggak Brian aku antar pulang dulu aja, nanti aku balik lagi ke sini. Kasian ini anak kedinginan, kayaknya butuh pulang sekarang juga." By the way, bapaknya ngenalin diri. "Ini aku pemilik perusahaan jaket pelindung di sini." Jadi bapaknya ini punya usaha jaket pelindung dan dia berusaha untuk mengenalkan ke polisi, "Kalau ada apa-apa panggil aja aku, Pak." Terus polisinya bilang, ya udah kalau gitu pulang dulu aja, bawa Brian pulang ke rumah biar dia bisa istirahat." Begitu Brian dibawa pulang ke rumah, bapaknya balik lagi ke sungai untuk nemuin mantan istrinya dan ngobrol lagi dengan polisi. Dan untungnya banget ternyata sekitar jam 5 pagi itu ada orang yang mau ngederek mobilnya si Brian. Tapi udah dalam keadaan yang rusak total. Mereka bilang, "Pak, mobil ini kayaknya nggak bisa dibenerin lagi deh. Ini airnya udah nyerap kemana-mana." Terus bapaknya Brian bilang, "Ya udah kalau gitu Pak, anterin ke rumah saya aja. Saya mau periksa, siapa tahu ada alat yang masih bagus yang bisa saya bongkar, terus saya jual lagi ke orang." Dan waktu mobil ini berhasil dibawa ke darat, diperiksa oleh polisi, ya polisi nanya, "Pak, bentar Pak, coba deh Bapak telepon si Brian yang ada di rumah." "Kenapa Pak?" "Iya, ini mobilnya ini ada darah Pak. Saya takutnya Brian terluka, tapi dia karena adrenalinnya tinggi, gak sadar kalau dia itu berdarah." Dia langsung panik. "Brian kenapa? Ayo telepon." Waktu Brian ngangkat telepon, "Iya Bu, kenapa?" "Brian, kamu luka nggak? Coba kamu cek dulu diri kamu. Ini kita nemu ada, kata polisi, ada bercak darah di belakang bagian bagasi." Brian diem. Nggak ada sih Bu, aku nggak luka sama sekali." "Hah? Kok ada darah ya? Salah kali Bu." "Nggak tahu, Pak Polisi, beneran itu darah ya?" "Iya Bu, ini kayaknya sih darah ya, merah warnanya dan ada bercak." "Oh, nggak apa-apa kok Bu, aku baik-baik aja. Itu kayaknya darah karena aku main teater. Ibu inget kan kemarin aku beli barang untuk darah bohongan di acara pentas." "Oh, iya, udah kalau gitu. Ya udah, kita cuma mau mastiin aja kamu nggak apa-apa." Dari matiin telepon terus dia bilang ke polisi, "Pak Polisi, Brian baik-baik aja. Itu kayaknya darah yang dia beli untuk acara pentas." "Oh, oke, kalau gitu Bu, nggak apa-apa. Kita cuma takut aja Brian kenapa-kenapa." Di tengah huru-hara polisi dan orang tuanya yang berusaha untuk bantuin ngangkat mobil dia di sungai, Brian ngechat temennya, "Kamu tahu nggak, Kailin, apa yang baru terjadi dengan aku? Ternyata aku nggak sengaja nyemplungin mobil aku ke sungai. Hahaha. Tapi tenang, aku nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja." Brian nulis di Reddit, dia ini suka banget nulis di Reddit. "Aku baru aja mengalami pengalaman paling memalukan dan lucu seumur hidupku. Aku hampir aja menenggelamkan mobilku ke sungai." Dia cerita ke orang-orang, seolah-olah ini tuh suatu kejadian yang lucu. Tapi ada satu orang yang tahu persis Brian sebenarnya panik. Pria ini, yang kita sebut aja namanya Kevin, adalah teman satu sekolah Brian. Kevin gak pernah kenal
langsung dengan Brian, tapi Kevin punya sahabat yang setiap hari naik bus yang sama dengan Brian. Dan sahabatnya ini bilang, Brian adalah anak yang paling enggak banget untuk ditemenin. Karena Brian ini mulutnya suka ngomong sembarangan, suka enggak pakai mikir. Orangnya suka ngomong ceplas-ceplos, ngelucu tentang hal-hal yang enggak lucu, dan temennya ini benci banget dengan Brian. Tapi Kelvin enggak pernah tahu persis tuh kayak Brian orangnya gimana. Makanya Kelvin kaget banget waktu dia ngelihat Brian panik di pinggir sungai. Kelvin waktu itu bareng kakeknya, baru aja pulang dari mancing kalau nggak salah. Dan waktu mereka ngelihat ada remaja sendirian di sungai, panik sampai ngomong kata-kata kasar, F gitu kan. Kelvin bilang ke kakeknya, itu teman aku, teman satu sekolah aku. Kenapa ya dia di pinggir jalan sendirian, basah kuyup? Secara baik hati Kelvin dan kakeknya turun dan nanya ke Brian, Brian, kamu kenapa? Ini aku nenggelamin mobil aku. Aku benar-benar, hidup aku udah berakhir di sini. Kelvin dan kakeknya minjemin HP mereka supaya Brian bisa nelpon orang tuanya. Makanya di sore hari itu, Terry nerima telepon dari nomor gak dikenal karena Brian nelpon pakai nomor kakeknya Kelvin. Ditungguin tuh sama mereka sampai kedua orang tua Brian datang. Mereka gak tega ninggalin Brian sendirian. Tapi mereka ngelihat secara langsung, Brian panik, ngomong kasar. Dan Kelvin langsung tahu, oh wajar aja nih, temen aku benci banget sama dia. Emang anaknya suka sembarangan kalau ngomong. Begitu orang tua Brian datang, terus juga ada polisi, Kelvin dan kakeknya pulang ke rumah. Mereka nantinya bersaksi di pengadilan seberapa paniknya Brian. Meskipun yang diketahui oleh orang-orang sekitar di hari itu Brian kayak chill, nganggep ini sebuah hal yang lucu. Brian bahkan datang ke rumah temennya dan cerita ke mereka. Kalian tahu nggak? Polisi yang mengangkat mobil aku bilang di mobil aku ada darah. Mereka berusaha untuk menjebak aku seolah-olah aku ini adalah seorang pembunuh. Teman-teman Brian nggak ada yang percaya. Jujur mereka kira Brian tuh cuma ngelebay-lebayin cerita karena Brian suka menjadi pusat perhatian dengan cara yang salah. Alasan kenapa Brian suka banget ngeluarin jokes-jokes lucu ya karena dia pengen jadi pusat perhatian tadi. Di rumah sang ayah, mobil Brian sudah dikeringkan. Ayahnya berusaha untuk ngambilin alat atau mesin yang masih bagus, yang dia bisa jual. Dan waktu lagi bersih-bersih ini, ayahnya nemu dompet. Waktu dia buka, dompet ini milik pria bernama Warren Barnes. Di situ ada kartu identitas dan juga ada kartu pekerja, yaitu perusahaan People Ready. Perusahaan People Ready bisa dibilang perusahaan yang mengurusi kerjaan-kerjaan serabutan. Para pekerjanya bukan karyawan tetap, tapi orang-orang yang memang siap untuk selalu kerja serabutan. Bapaknya Brian mikir, oh mungkin Warren Barnes ini adalah salah satu orang yang ikut nyemplung ke sungai untuk ngangkat mobil Brian. Makanya secara nggak sengaja dompetnya masuk ke dalam mobil, tapi dia nggak sadar. Bapaknya Brian nelpon perusahaan People Ready. Dia bilang, halo, ya saya nemuin salah satu dompet pekerja kalian atas nama Warren Barnes. Ini dompetnya ketemu di dalam mobil anak aku. Iya. Namaku Brian Cohy Senior. Aku pemilik perusahaan jaket pelindung. Iya. Oke. Kalau misalnya nanti ketemu sama orangnya, langsung kabarin aku aja ya, aku mau balikin dompetnya. Perusahaan People Ready, waktu menerima telepon ini, merasa kekhawatiran mereka terjawab. Hari itu, nggak tahu kenapa, untuk pertama kalinya, selama lebih dari 4 tahun, Warren nggak kelihatan. Warren ini adalah seorang tunawisma. Katanya sih dulu sempat punya keluarga, tapi entah apa yang terjadi, Warren tinggal sendirian dan gak punya rumah. Dia tinggal di mana aja, kadang tidur di bawah jembatan, kadang dia tidur di tempat lain. Tapi Warren ini benar-benar pria yang disukai oleh masyarakat sekitar, meskipun dia ya gak punya rumah ya. Setiap pagi, Warren selalu mengunjungi minimarket di dekat pom bensin setiap jam 6. Bahkan sebelum jam 6, kadang udah nunggu di depan toko. Seluruh pekerja minimarket di pom bensin kenal sama Warren. Karena ya bayangin aja selama 4 tahun kalian kerja, ada pria yang tiap hari datang jam 6 pagi. Gimana kalian gak akrab? Gimana kalian gak kenal? Warren bakal nungguin mereka, terus dia bakal jadi pelanggan pertama yang beli kopi. Setiap hari selama 4 tahun. Setelah Warren beli kopi, dia bakal mulai kerja ke People Ready. Kalau nggak ada kerjaan di People Ready, dia bakal duduk di depan butik gaun pengantin.
setiap hari sampai malam. Sampai akhirnya dia akan tidur entah di mana, baru Warren berdiri dan meninggalkan kursi itu. Nah, karena rutinitas Warren ini benar-benar setiap hari sama, semua orang sayang dengan dia dan semua orang tuh udah tahu banget apa yang bakal dia lakuin tiap hari. Kayak contohnya tadi, pekerja minimarket yang setiap jam 6 langsung, "Warren, bentar ya, aku buka dulu tokonya. Kamu pelanggan pertama." Seperti biasa, beli kopi, terus Warren pergi. Dan pemilik butik gaun pengantin itu udah dari dulu menyediakan kursi khusus buat Warren. Jadi sebenarnya butik mereka tuh di pinggir jalan. Nah, di seberang jalan itu baru dikasih kursi. Pemiliknya itu sekarang wanita bernama Monique. Tapi Monique sudah mengenal Warren sejak bapaknya masih hidup, sejak bapaknya yang masih ngurusin butik. Dan bapaknya lah yang inisiatif untuk ngasih kursi biar Warren bisa duduk dengan nyaman sambil baca buku. Makanya Warren dikenal sebagai The Reading Man, pria yang selalu membaca, karena setiap hari dia bakal membaca buku-buku baru. Jadi orang-orang bisa menganggap Warren itu kayak apa sih, gelandangan. Padahal Warren bukan gelandangan sama sekali. Dia pria pintar yang sangat sopan, sangat baik. Dan jujur agak sedih juga sih ngelihat dia nggak punya keluarga sekitar. Tapi ya kayaknya emang Warren enjoy dengan hidupnya yang normal, biasa-biasa aja. Warren nggak pernah minta duit, nggak pernah sama sekali minta duit. Bahkan saat dia kelaparan dia nggak pernah minta duit. Kalau dia lagi nggak ada kerjaan juga nggak pernah minta duit. Tapi si Monique yang tiap hari kerja di butik terus ngelihat keluar, ya Warren lagi baca buku. Dia nyadar kalau Warren nggak makan. Kalau misalnya Warren dari siang sampai malam kelihatan nggak makan sama sekali, Monique bakal ngasih duit. Karena dia sayang, bukan karena Warren minta. Dan Warren sering banget nolak. Makanya Monique selalu ngasih duitnya pas-pasan aja biar Warren mau nerima. Kayak ya $20 atau $15. Ayo beli roti, gitu-gitu doang loh. Dan Monique ngeliat banget Warren tuh gak pernah makan sendirian. Dia kalau makan itu pasti setengah atau sebagiannya dia kasih ke burung atau kasih ke hewan yang lewat. Makanya warga di situ semuanya kenal dengan Warren dan mereka respect banget. Usia Warren waktu itu sudah 69 tahun. Dan waktu di tanggal 28 September, Warren gak datang ke minimarket. Semua petugas bingung. Mana nih Warren? Tumben banget dia gak minta kopi. Ya ampun, Warren kan sudah tua, apa jangan-jangan dia meninggal? Terus Monique, waktu dia buka butiknya, dia nunggu. Warren biasanya duduk di seberang, tapi Warren gak kelihatan. Selama 4 tahun, gak pernah sama sekali Warren hilang. Selalu ada di situ, mau dia lagi sakit, mau dia lagi susah. Monique langsung punya firasat gak enak. Wah, Warren gak datang sama sekali, ada apa ini? Aku yakin banget ini ada hal yang buruk terjadi, ya Allah. Dia langsung ngerasa, aduh, pengen dicari tapi Warren gak punya HP gitu kan. Pas banget, siang harinya Monique dapet telepon dari People Ready yang nanya, "Monique, Warren kemana ya? Kenapa dia gak datang ke kerjaan? Kenapa tumben banget dia gak datang untuk minta kerja?" Monique langsung diam. Aduh, ini juga si Warren gak datang untuk duduk. Aku ngerasa gak enak. Dan Monique langsung nelpon polisi untuk ngelapor Warren sebagai orang hilang. Waktu People Ready mendengar bahwa dompet Warren ditemukan di dalam mobil, dan People Ready langsung nelpon Monique langsung nelpon polisi, pihak kepolisian langsung membawa Monique ke sungai tempat di mana mobil Brian ditemukan. Dia ngobrol dengan polisi. Oke, jadi dompetnya Warren ditemuin di dalam mobil anak yang tenggelam di sungai ini, Pak. Ya, bener kan, Pak? Iya. Itu ayahnya yang punya usaha jaket pelindung, ya kan? Jaket pelindung di sini maksudnya pelampung ya, teman-teman. Iya, benar-benar. Nggak mungkin. Warren nggak pernah main ke daerah sini, Pak. Kalau dompet dia ditemuin di dalam mobil itu, aku yakin banget. Aku punya firasat ada hal buruk yang terjadi. Ini pasti Warren, aku harap dia cepat ketemu. Tapi aku nggak enak, perasaan aku nggak enak. Bapaknya Brian masih belum ngeh bahwa laporan dia itu sepenting ini. Besok harinya lagi, 2 hari setelah peristiwa mobil tenggelam, Brian pergi keluar untuk ke rumah temannya. Cuman ada Terry di rumah itu. Dan lagi-lagi ya, firasat ibu pengen bersih-bersih kamar anaknya. Terry masuk ke dalam kamar Brian. Dan dia buka lemari baju Brian. Dia lihat ada 2 kantong plastik sampah berwarna putih. Dan dari luar Terry bisa ngelihat ada banyak belatung. Terry langsung bilang, "Ya ampun, apalagi kerjaan anak ini. Makanan apalagi ini yang gak dibuang oleh anak aku sampai belatungan." Terry langsung bawa 2 kantong plastik ini ke bak cuci di dapur. Dia gak kepikiran hal-hal aneh. Coba kita lihat ya, apa nih makanan yang lupa dibuang oleh Brian. Terry buka salah satu dari kantong ini. Di dalam kantong ada kantong lagi, ziplock bag. Dia buka tuh, masih gak ngeh itu isinya apa. Karena dibungkus plastik lagi di dalamnya.
Waktu Terry buka lagi plastik di dalamnya, hal yang pertama dia lihat adalah telinga manusia. Terry saking kagetnya nge-freeze yang gak teriak, tapi tangannya gemeteran. Terry langsung ngelepasin kantong plastik itu. Dia ambil lap dapur, dia tutupi bak cuci tadi dengan lap dapur, dan dia langsung ambil HP. Ini kejadiannya di tahun 2021 by the way. Dia telepon mantan suaminya. Kamu cepat datang ke sini. Kenapa? Aku lagi jemputin anak aku di sekolah. Enggak, kamu harus datang ke sini sekarang juga. Urgent. Penting, datang. Mantan suaminya tadi langsung tancap gas. Terry nelpon kedua anaknya yang lagi di luar semua, punya kegiatan masing-masing. Semuanya disuruh untuk pulang. Pulang sekarang, pulang. Semua anaknya disuruh pulang cepet-cepet. Ya udah, pulanglah. Mantan suaminya dan dua anaknya semuanya pulang, tapi nggak dibolehin Terry masuk ke dalam rumah. Kalian semua tunggu di luar, tunggu di halaman. Jangan masuk ke dalam rumah. Terry kunci rumah. Nggak ada yang boleh masuk, terutama Brian. Mereka semua tuh bingung, nggak tahu kenapa Terry kayak gitu. Di dalam rumah, Terry nelfon 911. Pak polisi, cepat datang ke sini. Aku nemu kepala manusia di dalam lemari anak aku. Ah, kepala manusia asli, Bu? Iyalah, asli. Coba Ibu cek dulu. Kalian mau aku sampai kirimin fotonya? Gimana biar kalian percaya dan cepat datang? Anak aku sekarang di luar. Cepat kalian datang, aku takut anak aku kabur. Pihak polisian yang mendapat telepon ini, jujur sebenarnya antara percaya nggak percaya. Begitu mereka sampai ke rumah Terry dalam waktu 10-15 menit, mereka udah ngeliat di luar rumah satu keluarga ini berdiri tegang. Brian bingung, saudaranya juga bingung. Ayahnya berusaha untuk menenangkan ibunya yang kelihatan terguncang, dan pihak kepolisian yang turun dari mobil itu langsung nanya ke Brian. Brian, kamu tahu kenapa kami di sini? Kami nerima telepon dari orang tua kamu bahwa mereka menemukan sesuatu yang aneh di dalam kamar kamu. Kamu tahu nggak itu apa? Kepala dan tangan manusia. Kepala dan tangan manusia asli. Iya, asli. Kamu dapat dari mana? Aku membunuh orang. Oh, siapa yang kamu bunuh? Itu orang yang hilang. Wajah Brian jawab kayak lempeng banget. Polisi memang berusaha untuk santai. Oh iya, oke. Kalau gitu kamu tunggu sebentar di sini ya. Terus dari belakang bapaknya Brian bilang, Brian kooperatif ya, jangan melawan polisi. Iya pak. Polisi tadi kita ini ngelihat ya. Ini rekaman dari kamera body cam. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Do you have anything on you that's gonna cut, poke, hurt, stick me anything without reaching for nothing? Don't reach for nothing. My phone and my wallet, that's Okay. it. Well, I'm gonna have you face that way. Put your hands on top of your head for me real quick. I just want to make sure you interlace your fingers for me real quick, all right? Let me do it. You go inside. Well, let's stay out here with me for a minute. Sit down. Come on, sit down, baby. Can I go in there and verify here Oh, first? yeah, please. Let me We go haven't through that. seen it. Yeah, we Okay. haven't looked at it. Di mana si polisi pakai sarung tangan untuk ngecek langsung isi kantong yang ada di bak cuci. Begitu polisi memastikan bahwa di dalam kantong memang kepala manusia dan tangan manusia asli, Brian langsung dibawa masuk ke mobil polisi untuk dibawa ke ruang interogasi. Brian benar-benar kooperatif. Kayak ya udah aja. Ibunya itu teriak sampai lemes. Aku nggak bisa ngebayangin sih. Nggak bisa ngebayangin. Nauzubillah min zalik. Ayah, ibu, dan Brian semuanya dibawa ke ruang interogasi. Ibunya ditanyain gimana dia bisa nemuin kepala dan tangan itu. Ayahnya juga ditanyain tentang kenapa Brian bisa kayak gitu. Semuanya nangis, semuanya histeris kecuali Brian. Di ruang interogasi itu kayak nyeritain gimana cara dia ngebunuh dengan santai. It was the night of February 27th. It was a full moon. And I figured I could see so well, why not drive out? I am in a bad state of mind at that time. I have major depressive disorder, so I am not thinking, shall say, positively. Okay. And I'm cruising around for an hour and a half. So I fill up on gas halfway through, and I'm eventually driving underneath the bridge near the sheriff's office. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. Noises. Brian cerita, di malam tanggal 27 Februari, saat bulan penuh, langit terlihat sangat cerah. Tapi aku, Pak Polisi, aku merasa depresi. Pikiran aku lagi kemana-mana. Jadi aku jalan-jalan aja. Dan gak sengaja, aku melihat, oh, ada bayangan orang di belakang pilar di bawah jembatan. Aku penasaran. Waktu aku datengin, ternyata ada orang yang diselimuti kanvas tidur di bawah jembatan.
Aku langsung balik ke mobil, aku pakai sarung tangan 3 lapis. Pakai sarung tangan plastik, baru sarung tangan kulit. Terus aku ambil pisau yang memang aku selalu simpen di dalam mobil Pak Polisi. Maksudnya, kalian tahu kan Pak Polisi, aku tuh ngerasa selalu takut orang-orang bakal menyakiti aku. Jadi aku selalu bawa pisau karena aku harus melindungi diri. Aku yakin kok semua orang di dunia ini termasuk teman-teman aku kalau punya kesempatan untuk menyakiti aku atau menghabisi aku, mereka pasti nggak bakal berpikir 2 kali untuk melakukannya. Makanya aku bawa pisau. Jadi ya udah, aku ambil aja pisau ini dan aku samperin lah orang tua yang tidur di bawah jembatan tadi. Aku buka lapisan kanvasnya dan langsung aja aku tusuk lehernya berkali-kali. Dia sempat bangun Pak Polisi. Dia nanya, apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Tapi tetap aja Pak Polisi, aku tusuk lehernya berkali-kali. Bahkan aku juga suka banget untuk nusuk bagian matanya. Sampai hancur tuh Pak. Pak, 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 pak. Maaf kalau aku meragainnya kayak menggebu-gebu banget, tapi ini cara si Brian ngejelasin. Dia kelihatan enggak bersalah sama sekali dan justru bangga. Bahkan kadang-kadang dia senyum. Aku tusuk aja tuh Pak Polisi di bagian leher sama kepala berkali-kali sampai mau putus. Tahu nggak Pak Polisi? Waktu aku tusuk-tusuk ya, aku ngeluarin suara-suara kayak kayak aku tuh binatang gitu loh Pak. Aku nggak tahu kenapa, kayak seru banget. Polisinya nanya, jadi kamu ngerasain apa waktu kamu ngebunuh orang? Excited Pak, saya ngerasa excited aja gitu. Saya nggak berpikir panjang, saya cuma ngelakuin aja tuh sampai semuanya putus kalau bisa. Yang jadi korban, aku lupa namanya siapa, Warren apa? Ya pokoknya itulah ya Pak ya. Yang jadi korban itu sebenarnya masih hidup sampai lehernya putus setengah. Tapi aku ngerasa tuh waktu dia meninggal tuh dia kayak ngembusin nafas terakhir yang panjang. Baru habis itu aku potong Pak kepalanya. Aku masukin ke dalam kotak dus pizza bekas makan aku beberapa malam yang lalu. Terus aku bawa juga satu tangannya. Tapi sayang banget Pak Polisi. Tangan sebelah kirinya itu aku nggak bisa potong. Malah justru patah. Ya udahlah. Oh gitu ya. Itu untuk apa kamu bawa ke rumah? Ya nggak apa-apa sih Pak. Bawa kepala sama tangannya aja kayak ya penasaran aja. Terus badannya itu kamu apain? Soalnya kita belum nemu nih sisa badannya. Oh iya Pak, jadi waktu aku udah penggal itu aku telanjangin korbannya. Terus aku sayat-sayat dikit lah bagian kakinya, bagian badannya. Tapi aku tuh memang dari dulu penasaran banget Pak Polisi dengan, tahu nggak sih bagian isi dalam tubuh manusia? Iya kan? Kayak penasaran banget. Makanya habis itu aku kayak buka aja tuh. Wah, tahu nggak Pak Polisi? Warnanya pink banget isinya. Kayak aku ngeliat ada hati. Itu kan hati kan warnanya agak lebih hitam ya, kayak coklat gitu. Tapi kayak ususnya, usus kecil, usus panjang, usus 12 jari, usus besar, kenapa usus panjang, usus 12 jari. Warnanya semuanya tuh pink Pak. Terus aku bisa ngeliat kan jantungnya. Nah aku awalnya tuh mau ambil jantung juga Pak. Tapi kayak kalau diambil itu udah buyar. Isi perutnya tuh udah kemana-mana. Jadi ya udahlah ya, nggak usah, kepala sama tangan aja. Oh gitu. Terus kamu apain? Ya terus kepala sama tangannya kan aku bawa kan. Aku masukin ke dalam bagasi mobil untuk aku bawa pulang ke rumah. Nah udah tuh, habis itu aku begitu sampai ke rumah, aku cuci tuh badan aku mandi, terus pakaian aku yang aku pakai untuk ngebunuh itu aku cuci dalam mesin cuci 2 kali. Itu full speed Pak, biar darahnya hilang semua, nggak ada bukti gitu kan, sampai semuanya bersih. Terus kepalanya itu aku masukin dalam ziplock, aku masukin lagi dalam kantong plastik berkali-kali, terus aku masukin ke dalam lemari. Nah aku juga sempat ngambil dompet emang, karena itu dompet kayak ya kenang-kenangan aja, kayak oh iya ya, lihat nih namanya siapa gitu kan. Tapi ternyata ketinggalan di dalam mobil, ternyata ditemuin oleh bapak aku. Aku juga bingung waktu dia nanya Warren Barnes siapa, ya aku bilang aku nggak tahu siapa, mungkin penyelam yang bantuin ngangkat mobil. Aku tuh udah ngerasa kaget banget Pak Polisi, apalagi pas tahu Warren ini dilaporin hilang. Padahal aku tuh dari dulu ya, dari setahun yang lalu ya Pak Polisi tuh udah nyari-nyari sebenarnya. Kan katanya nih polisi tuh nggak terlalu peduli sama orang-orang yang kerjanya itu berbahaya kayak PSK atau orang-orang tunawisma, gelandangan tuh kayak mereka nggak peduli kalau ada apa-apa. Cuman makanya tuh aku ngabisin korban yang ini karena aku kira dia nggak bakal dicari. Nah cuman kemarin juga tahun lalu aku nggak jadi untuk nyelakain PSK karena aku nggak nemu. Ada nggak sih Pak Polisi PSK di daerah sana? Ada sih. Oh ada ya? Iya ada. Polisinya jawab kayak gitu kan. Kenapa tuh ada satu polisi lagi cewek yang nimpalin? Kenapa tuh kamu nggak jadi? Nggak tahu, takut aja, kayaknya agak susah. Emangnya
apa sih rencana kamu? Rencana aku ya aku bakal ngajak mereka masuk ke dalam mobil, terus culik, terus aku siksa gitu-gitulah. Soalnya aku penasaran juga karena Ed Kemper bilang kayak dia sering ngebayangin kan wanita cantik kalau ditusuk kepalanya kayak sate itu gimana ya. Aku cuman kayak ngebayangin aja kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa. Aku nonton video rekaman interogasi itu, bulu kuduk aku merinding banget. Ngebayangin ada orang yang punya pemikiran kayak gitu. Wah, dan Brian ngaku dia udah 1 tahun berusaha untuk mencari, tapi dia selalu takut. Terlalu banyak resiko kalau misalnya aku nyarinya orang yang punya kenalan. Makanya si Brian mengincar si Warren, mengira Warren ini sendirian dan gak ada yang peduli sama dia. Padahal Warren adalah salah satu orang yang paling dicintai di kota itu. Terus kalau kamu udah pulang dan bawa kepala dan tangan, kenapa kamu tiba-tiba balik lagi ke sungai? Oh iya Pak Polisi, aduh aku tuh nggak terlalu bisa ngejelasin, aku tuh nggak pinter loh ngomong dengan kata-kata, boleh nggak aku gambar aja? Jadi Brian itu bener-bener gambar pakai kayak peta di dinding untuk jelasin di mana dia nemuin Warren, gimana cara dia untuk melakukan kejahatan di malam itu. Jadi Pak Polisi, waktu aku udah pulang ke rumah, aku tuh ngerasa nggak bisa tidur. Aku tuh kepikiran karena aku baru sadar ternyata sarung tangan aku tuh kena pisau dan robek. Jadi tangan aku tuh berdarah. Nah aku takut banget jenazah yang ditemukan polisi nanti di bawah jembatan itu ada darah aku, ada sidik jari aku. Aku juga kepikiran Pak Polisi gimana kalau serat baju aku ketinggalan di jenazah, terus aku juga jadinya ditangkep. Ya karena aku gak bisa tidur, malam itu aku keluar lagi. Aku keluar untuk ngambil jenazahnya korban, untuk aku masukin ke dalam mobil dan aku buang aja ke sungai. Brian cerita alasan dia kenapa subuh-subuh hari itu pergi, yaitu untuk ngambil jenazah Warren, dia masukin ke dalam bagasi, itulah kenapa banyak darah nanti di belakang bagian bagasinya, terus dia pergi ke sungai. Nah karena Brian itu tahu sungai lumayan rame kalau pagi dan siang, pokoknya kalau lagi terang itu banyak orang, udah pasti jenazah bakal mudah ditemukan. Jadi dia tuh juga penasaran pengen ngelihat siapa yang nemuin pertama kali. Nah waktu si Brian mau ngangkat jenazah tadi ternyata berat banget, dia nggak sanggup untuk bawa ke sungai. Jadi ya udah Brian parkirin mobilnya tuh mundur ke belakang sungai. Dan ternyata dia tuh terlalu rendah. Untungnya ya ketangkep, untung banget ini karena kalau nggak ketangkep semua orang yakin Brian bakal jadi pembunuh berantai. Dia parkirin ke belakang gitu, biar bagasinya tuh langsung ke arah sungai. Dia buka pintunya, langsung dia turunin aja tuh jenazahnya. Dia tendang pakai kaki katanya. Terus dia pisah-pisahin biar agak susah ditemukan. Dan udah, malam itu dia liatin. Sampai mau ngeliat tuh sampai subuh. Mau lihat siapa yang nemuin pertama kali. Tapi ternyata mobilnya melungsur ke bawah. Dan justru malah, ya udah terpaksa manggil polisi ke situ. Makanya Brian panik banget sampai ngomong F, aku berakhir, hidup aku berakhir di sini. Nah dia ketakutan. Tapi dia juga mikir, gak apa-apa lah ya, kayaknya udah hanyut lama. Mungkin jenazahnya bakal hilang dan juga nggak ada bukti di dalam mobil karena udah kecuci dengan air sungai. Dia nggak nyangka mobil bekas darah itu bakal nempel di mobil. Makanya dia panik waktu nerima telepon, polisi nemuin bekas darah. Tapi untungnya dia juga kayak ngerasa, ternyata polisi percaya nih itu cuma darah bohongan. Brian nggak nyangka bahwa dia bener-bener bakal bisa ketangkep. Polisi nanya lagi, Brian, susah nggak kamu motong-motong jenazahnya si korban? Nggak susah sih menurut aku. Waktu aku nusuk-nusuk dia aja nih Pak Polisi, aku kira dia bakal melawan kan. Tapi ternyata mudah. By the way, Brian ini badannya besar. Meskipun umurnya 19 tahun, tapi badannya lebih tinggi daripada bapaknya. Bahkan mungkin lebih besar daripada polisi. Kalian bisa lihat kan, kalian mungkin ada yang nggak sadar tapi ya badannya gede, jadi dia mudah untuk melawan orang. Kayak gini Pak Polisi, kalau misalnya di bagian sendi-sendi itu ya tinggal diplites aja gitu. Polisinya nanya, oh gitu ya. Tapi kamu ini nggak sih, pernah ngelakuin hal ini sebelumnya? Enggak Pak Polisi, belum pernah, ini baru pertama kali banget. Ini yang sudah aku tunggu-tungguin banget Pak Polisi. Kalau sama itu hewan pernah nggak? Hewan, pernah sih. Brian cerita kalau dia pernah memenggal kepala kucing liar yang datang ke rumahnya. Itu benar-benar dia pelites, kepalanya dia masukin ke dalam box. Ini yang juga membuat polisi tuh kayak merinding ya. Cara Brian menghabisi kucing tadi dengan cara Brian menghabisi Warren sama persis. Kepala dimasukin ke dalam kotak. Nggak tahu kenapa dia obsesi banget bawa kepala yang korban yang dia ambil itu pulang ke rumah. Terus badan kucing itu juga dia potong-potong sama kayak dia motong-motong badannya Warren.
bener-bener gila banget. Dan Brian bilang, tapi aku tahu Pak Polisi, jadi ada yang namanya 3 peraturan tentang badan. Ya, 3 jam pertama itu rigor mortis. Kalau kalian nonton banyak video aku, kalian pasti udah tahu rigor mortis itu saat darah sudah menggenang di satu sisi saat jenazah sudah meninggal. Itu kalau jenazahnya ngadep ke kiri, ya udah menggenangnya di sebelah kiri. Jadi si Brian bilang dia tuh udah belajar semuanya. 3 jam pertama itu rigor mortis Pak Polisi. 3 hari pertama itu udah mulai membusuk. Kalau misalnya 3 bulan itu udah belatungan. Kalau 3 tahun itu udah tinggal tengkoraknya aja. Terus polisi nanya, emang kamu dapat apa dari rasa mengambil mengambil potongan-potongan ini? Apa mungkin kalau misalnya pembunuh berantai lain nih, mereka tuh mendapatkan kepuasan secara seksual? Kamu gitu juga nggak? Ditanya oleh polisinya. Kayaknya nggak juga gitu sih Pak Polisi. Dia jawab, not really. Yang berarti ada kepuasan secara seksual. Dan dari tulisan di Reddit, Brian cerita bahwa dia naksir sama cowok dan semacam pacaran dengan cowok. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Brian memang punya ketertarikan terhadap pria. Tapi karena dia juga bilang dia pengen ngelihat wanita cantik ditusuk, itu nggak tahu ya, dia ini benci dengan wanita atau dia juga punya ketertarikan dengan wanita. Gak tahu. Tapi intinya, Brian benar-benar merasa dia tuh Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer kan juga gay. Dan waktu Brian menusuk Warren, dia bilang dia mengeluarkan suara-suara aneh kan. Suara-suara kayak binatang. Dia sendiri yang bilang kayak gitu, bukan aku ya. Dan dia bilang, waktu aku nusuk-nusuk Pak Polisi, aku tuh bilang, hati kamu, orang bau, kotor, bau, berkali-kali. Aku gak tahu sih Pak Polisi kenapa aku ngomong kayak gitu. Kalau dihubungkan lagi, nama username Brian di Reddit itu That Stinky Boy, laki-laki bau. Jadi, wallahu a'lam sih, ini orang penyakit apa ada di dalam otaknya. Polisi berhasil mengumpulkan banyak banget interview selama berjam-jam dari Brian yang cerita dengan leluasa. Brian tuh sampai meragain loh guys, gimana cara dia ngebunuh. Dengan excited dan dengan senyum. Dan dari semuanya polisi menyimpulkan Brian tahu apa yang dilakukan berbahaya. Brian tahu cara supaya menghilangkan jejak dia. Brian sadar saat dia melakukan kejahatan. Dan di akhir Brian nanya, Pak Polisi, kira-kira orang-orang kayak aku nih, itu berapa tahun sih di penjara? 15 tahun ya? Dia udah mikir. Tell me as many details as you can remember. So, because I mean, Murray going to jail for the 15 years probably. I have no idea. Because We're at the beginning. it's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably, but so I figured, why fight it? Okay. Tapi di pengadilan, dengan semua bukti yang ada, Brian dihukum seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat sama sekali. Sebelum Brian dihukum, sebelum dia tahu bahwa dia akan mendekam di penjara seumur hidupnya, polisi sempat nanya, Brian, kamu ngerasa gimana nih habis ngehabisin orang pertama ini? Habis dapat korban pertama kamu? Seneng sih Pak Polisi, lega. Aku emang penasaran. Tapi kalau aku tahu pada akhirnya aku akan ketangkep, aku nggak bakal ngelakuin sih. Dan waktu Brian sudah dikurung di penjara, Brian bilang, nggak worth it. Sekarang aku dikurung seumur hidup di sini, aku menyesal melakukannya. Tapi Brian tidak pernah menunjukkan rasa bersalah ke Warren atau ke orang-orang sekitar. Satu-satunya alasan dia menyesal melakukan pembunuhan ini, karena dia dikurung. Cuman itu aja, karena dirinya sendiri. Dan banyak orang yang ngerasa penasaran banget. Brian, kenapa kamu ngelakuin hal ini? Kenapa kamu menghabisi orang yang bahkan kamu gak kenal? Kenapa? Kayak motifnya apa? Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau ingin mempercayai omongan Brian melakukannya hanya karena penasaran. Karena Brian yakin kalau orang lain bisa ngelakuinnya, kenapa aku enggak? Tapi satu cita-cita Brian yang berhasil tercapai. Cita-citanya untuk bisa dikenang sesuai keinginannya. Terkenal sebagai pembunuh berantai. Namanya sekarang berada di deretan orang-orang yang dia idolakan. Ted Bundy, Ed Kemper, Jeffrey Dahmer, dan Untung banget, ibu dan ayah Brian kali ini enggak denial. Begitu mereka melihat apa yang terjadi langsung ngelapor ke polisi. Karena kalau Brian gak ditangkap, semua orang yakin Brian akan menjadi pembunuh berantai. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kasus ini benar-benar pukulan yang keras bagi kita semua bahwa red flag itu jangan pernah disepelekan. Aku gak menyalahkan orang tuanya yang ngerasa denial di awal-awal karena ya siapa sih yang kepikiran sampai kejadian?
Tapi mungkin ini bisa juga jadi sebuah pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dengan orang di sekitar kita yang kelihatan berbahaya. Karena rambut boleh sama hitam, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Thank you so much and please take care, stay safe, and stay alive.